Uap itu kalau nanti dibuatkan saluran, ya, kemudian dilewatkan pendingin, maka yang uap itu nanti akan mengembun. Ya. Embunnya makin banyak kan jadi cair yang kita tampung itu kan cairnya. Itu ya. Ya, itu yang kita klaim sebagai ternyata cairnya itu ternyata karakternya BBM. Dari uap tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Ya, luar biasa pagi hari ini ya kita kedatangan tamu para pemirsa dimanapun berada. Ya. Alhamdulillah kita hari ini tamu jauh ini ya dari Papua. Papua tidak ya, penting. Ini pagi hari ini kita akan banyak berbincang-bincang ya tentang sampah. Wah, tapi kita sapa dulu sahabat kita Om Darwanta. Ya, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi hari ini bisa kesampaian ya, hadir bersama menemui keluarga Pak NH, juga masuk di studionya Mas NH baru ya. Iya. Kasih. Terima kasih. Luar biasa Om Dar panggilannya gitu ya. Ledar ya. Welcome to Kota Ngapak. Ya. Orang apa? Orang kepenak. Orang kepenakan. Tapi ini belum mencicipi mendoan. Sudah mencicipi soto tadi ya. Soto khas Banyumas. Agak beda dengan Klaten. Ya, agak beda ya. Tapi yang jelas ada airnya, gitu ya. Ya, luar biasa. Yang kedua kita sama-sama coklat. Nah, katanya mencoklatkan Puerto Rico. Purwokerto. Ya, alias cowok Klaten. Ya, memang di sini banyak pendatang dari Klaten, Om Dar ya. Dibuktikan dengan sebuah perkumpulan namanya Pawon Mas. Tahu kenapa? Karena di Klaten udah gak punya warisan lagi. Banyak warisan. Hampir gak ada lagi di warisan. Paguyuban wong Klaten nang Banyumas. Oke. Dulu saya pernah jadi sekretarisnya, Om. Luar biasa. Ya, jadi intinya selalu bermanfaat. Dan selalu semangat. Ya. Itu menjadi ciri khas coklat. Itu modal kita satu-satunya. Yang tersisa. Iya. Yang jelas kita selalu mewarnai dimanapun berada. Gitu ya. Oke, jadi luar biasa ya pagi hari ini memang kita akan berbincang-bincang ya tentunya sebelum arah ke sana. Ini Pak Dar tuh di mana sih ngampunya ini? Mungkin kerjanya gitu. Oh gitu ya, jadi kebetulan periuk saya kan di Papua, jadi coba saya staf pengajar resmi di tahun berapa dulu masuk kimia FIPA Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih alias Uncen. Ya. Di jurusan MIPA. Jurusan kimia. Jurusan kimia ya. Ya. Tahun berapa dulu? Tahun 99 sudah mulai. 99. Ya. Lama juga ya. Lumayan. Itu pertama kali menginjakkan kaki. Saya lebih lama lagi menginjakkan kaki. Di Papua ya. 91. Berjuang dulu di sana. Ya. Ada yang lebih lama lagi. Orang Papua yang di sana lebih lama lagi katanya gitu. Saya kira langsung daftar pegawai negeri langsung diterima. Enggak, ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang. Jadi ini luar biasa. Perlu podcast lagi sekali lagi untuk itu. Satu sesi lagi. Iya, ini memang meskipun jauh gitu ya. Papua itu kalau dari kapal ini bisa 6 hari. 6 hari perjalanan. Iya, 6 hari 6 malam. Dan pernah yang pertama kali ke sana enggak setiap kali naik pesawat enggak ya? Enggak. Jadi pernah naik kapal pernah itu banyak kali dulu awal-awal waktu, terus kemudian ya sekarang udah periksa ke pesawat. Itulah perjuangan coklat ini seperti ini ya. Dimanapun pokoknya diburu. Iya, jadi 91 masuk, 99 92 geser ke sini. Oh, geser lagi. UGM ya. Baru lagi. Oke, berarti ketemu S2 dengan, ya. Ya, Bu Undri, Bubur 92. Banyak sahabat-sahabat di Purwokerto ya. Purwokerto. Oke, di 97 selesai.
pulang ke sana lagi karena memang program dicangkok untuk mendirikan MIPA di sana. Salah satu pendiri MIPA? Ya tidak, tapi memang saya disekolahkan untuk S1 itu adalah program pencangkokan untuk cangkok. Karya siswa ya? Karya siswa dulu ya. Untuk membuka MIPA di sana. Tahun 2000 dia buka 2000. Tapi saya mulai masuk 99 masih di FKIP dulu. Kemudian sambil disiapkan itunya. Staf-staf yang lain. Ya, ini sungguh luar biasa. Perjuangan di tanah Papua ya, alhamdulillah untuk menambah-nambahi coklat yang banyak gitu di mana-mana. Dan saat ini sedang menempuh doktoral. Ya, kita tahap akhir di program doktoral kimia FMIPA UGM. FMIPA UGM. Jadi kembali ke UGM lagi. Jadi S1 UGM, S2 UGM, S3 UGM. Iya. Luar biasa ini ya. Biar tidak ketinggalan coklatnya, tetap coklat di Klaten kan orang Klaten di sekolahnya. Ini pulang kampung terus dong itu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini di UGM ambil apa ini? Jurusan konsentrasinya? Tetap melanjutkan topik yang di sana ya. Jadi olah sampah plastik ya. Jadi kebetulan saya menekuni itu sudah memasuki 15 tahunan di topik itu. Kemudian sampai terakhir itu punya pabrik percontohan kecil lah. Tapi di kampus ya, di depan kampus itu ada bangunan sekitar 10 kali 12 meter persegi. Oke, ini ya topik yang akan kita angkat ini ya. Memang Om Dar ini ahlinya sampah, ya. Bukan sampah masyarakat ya Pak ya? Bukan. Membersihkan masyarakat. Nah, jadi memang sampah ini menjadi permasalahan tersendiri ya. Di mana-mana itu. Manapun gitu ya. Sampah dalam arti yang sesungguhnya yang mengganggu pencemaran lingkungan atau global warming ini ya. Ya, salah satunya mungkin bisa dimulai dari sampah itu definisinya apa sih? Ya, jadi sesungguhnya definisi sampah itu sangat luas ya. Iya. Sesuatu yang paling gampang kan tidak bermanfaat, di situ kan. Tapi nanti cakupannya bisa luas, bisa limbah-limbah pertanian juga bisa jadi sampah ya. Jerami itu jadi sampah. Kemudian termasuk kebiasaan kita di rumah itu, di kampung-kampung itu nyapu itu kan punya sampah nanti ya. Kemudian kalau kita menuju ke perkotaan kan nanti pola konsumsi masyarakat kan jadi berbeda ya. Dan yang akhir-akhir ini saya tekuni kan memang di sampah plastik ya. Sampah plastik, tapi sesungguhnya sampah itu banyak sekali. Ada tadi limbah pertanian, mungkin logam-logam, limbah dan sebagainya. Jadi kalau di Jogja sini atau di kota-kota di Jawa itu kan sampah plastik sudah banyak pemulung yang mengambil, karena memang itu ada rezeki di situ ya. Tidak terlalu banyak ilmu ini sudah ada yang menadah dan ada juragan kan gitu. Tapi di Papua makin ke timur, Makassar ke timur terus itu luar biasa sampahnya ya. Iya, karena yang baru diambil itu paling logam-logam. Kepala mobil, ini dan sebagainya baru ada ya. Saya teringat di Wakatobi tahun berapa itu ya, ada jadi sampah bisa membunuh makhluk hidup. Ya. Itu ikan paus ya, itu sampai memakan sampah plastik 5 kilo ya. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya kalau saya baca di berita itu, atau waktu itu baca di koran gitu ya. Itu ikan, jadi ujungnya orang membuang sampah itu kan ya dari masyarakat, kadang dibuang sembarangan, masuk ke got meski membawa oleh aliran air kan ke sungai lebih besar, terus sungai pasti ujungnya nanti di muaranya itu kan ke laut. Ke laut makin terbawa kemana-mana dan sebagainya ya. Ikan paus kan bukan di mual-mual, bukan di darat kan, jadi ketemunya di laut sana. Dan paus itu masuk mulutnya besar sekali gitu loh, jadi nggak bisa milih-milih makan begitu buka gitu udah blang. Nah, satu lagi uniknya sampah plastik itu begitu udah masuk pencernaan si paus itu nggak bisa diekskresikan lagi. Ada sistem ekskresi dalam tubuh itu nggak mampu membuang lagi. Kalau orang makan kemudian bisa dibuang lagi nggak terlalu masalah. Dia di dalam. Makin banyak mengendap dan sebagainya. Real buktinya adalah saat itu terdampar di Wakatobi itu, para peneliti itu dibelah, ternyata ditemukan di pencernaan itu di bawah keluar tuh ada 5 kilogram sampah plastik. Karena tidak bisa dikeluarkan, ya bisa terpaksa masuk, nggak bisa bicara aku sakit, tapi kan dari dalam nggak bisa dikeluarkan. Udah efeknya yang kita lihat adalah
terdampar di pantai, mati saat dideteksi dibelah itu ternyata ada sampah terdampar ya sampai ke daratan ya, meninggal terdampar di tepi pantai dan telah itu untuk menunjukkan hasil bahwa bisa membuat itu harwal fasad ya, ulah manusia ya kan itu ya. Jadi luar biasa ini sampah ini memang menjadi masalah tapi harus diselesaikan gitu. Insya Allah bisa ya. Jadi apa motivasinya gitu? Motivasi untuk menyelesaikan sampahnya atau maksudnya motivasi untuk mengelola sampah khususnya plastik gitu ya? Jadi yang pertama kan ini menjadi masalah kita semua. Sampah itu jadi masalah. Tahu ilmunya apa tidak itu sehingga itu yang kita hadapi semua ya. Apakah pemerintah yang punya kebijakan, apakah masyarakat biasa sekalipun yang punya kontribusi membuang yang tidak peduli itu, semuanya kan terkumpul ya. Dan itu menjadi masalah kita ya. Satu sifat yang khas dari sampah plastik itu adalah satu ringan. Kalau dia di perairan kan terapung kan. Terapung kan konsekuensi terapung kan terbawa aliran air ya. Kemudian nanti nyumbat. Ya, mungkin hujannya tidak sangat deras atau volume air tidak sangat banyak. Tapi kalau saluran-saluran air tadi tersumbat oleh sampah-sampah plastik yang banyak tadi, maka memungkinkan tidak usah nunggu-nunggu sampai nanti banjir bandang dan sebagainya. Bisa kota itu jadi terendam gara-gara tidak lancar sampai ke lautnya. Karena ada sampah-sampah yang karakternya adalah ringan, terapung dan bisa menyumbat. Itu. Jadi bisa dikatakan sampah paling bahaya itu sampah plastik. Yang paling apa? Paling bahaya. Kalau sampah kan organik gitu ya. Ya, artinya kan bisa terurai dan tidak terurai. Kalau sampah misalkan di pohon, nanti kan bisa. Gitu Mas. Jadi saya kemarin punya tugas mata kuliah itu saya mengambil topik mikroplastik. Jadi plastik itu kalau tadi yang masuk ke di ternak paus itu kan yang besar-besar yang dilihat oleh mata ya, dalam artian kita harus sampai pada tahap mikroplastik. Jadi plastik itu akan terpecah-pecah ya, terpecah-pecah secara fisik bahkan sampai kecil sekali, sampai ke ukuran mikro tadi, dan itu sampai ke lagi terbawa ke lautan sampai ke masuk ke jaringan tanaman, plankton, dimakan ikan, dan sebagainya. Dan itu tentu lebih bahaya sekali. Kemudian salah satu topik yang yang saya baca itu, teh celup yang kita populer itu, teh pengemasnya yang teh kantongnya itu ada bagian berbahan plastik. Ada. Tapi nggak semua. Ada. Cuma kemudian itu kan secara ilmiah di jurnal itu kan kelihatan nanti buktinya apa. Oh di SEM, di ini dan sebagainya kelihatan itu. Cuma saya kan menghargai yang ngomong teh celup ini dan sebagainya itu ada bagian plastiknya yang masuk ke minuman kita ya, karena tadi kan dipanasi karena ada panas kemudian dan masuk itu kelasnya mikroplastik jadi ada itu. Sampai ngomong gitu kita masih ngomong yang plastik besar-besar belum tertangani, orang mikro luar kita ngomongin yang mikro itu sudah menunjukkan. Tapi saya pernah baca itu karena nggak tahu benar atau salah ya. Kalau celupkan teh itu jangan sampai 3 menit atau 3 detik gitu ya. Wes gitu loh. Itu mungkin bahasa yang harus dikemas ke publik begitu. Jadi artian terlalu lama dan sebagainya, efek dari panas itu nanti makin banyak yang kesini lagi itu. Artinya kan plastik itu bahan kimia ya. Iya. Bahan kimia. Campur di dalam air minum menjadi bahan pengemasnya itu loh. Ya ada kuatnya, tidak cepat hancur, tapi efek dari itu campuran-campuran berbahan plastik itu saat nanti kena panas dalam mencelup membersihkan itu ada kemungkinan ikut terus tuh. Jadi motivasinya apa? Artinya untuk sampah kan banyak khusus ke plastik gitu. Waktu itu saya masih umum ya, dalam artian umum itu meskipun dulu tajamnya mulai dari situ, tapi saya pengen semua sampah, maksudnya ya semuanya apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan untuk ya dedaunan bisa jadi kompos juga bermanfaat. Saya sudah pernah coba gitu. Kemudian lagi-lagi sampah plastik itu, kenapa sih sampah plastik itu begitu banyak? Ada beberapa alasan. Yang pertama murah. Murah. Kenapa murah? Karena kalau kita punya
botol mungkin satu yang setengah 6 liter 100 ml itu harganya itu 5.000. Kan tidak mungkin harga botolnya 4.000 3.000 dan sebagainya. Mungkin nggak sampai 500 rupiah itu satunya. Murah. Yang kedua kuat, lumayan kuat. Ya, daripada dibungkus makanan di packing dengan daun dan sebagainya tidak kuat ya. Tapi bahwa ini kuat dan simple. Ya, simple dan kuat, bisa diwarnai, bisa dibentuk. Itu bagian dari keunggulan plastik untuk di pengemas. Dan sebagian produksi plastik itu memang kegunaan utamanya untuk pengemas makanan, minuman dan sebagainya ya. Meskipun di Indonesia atau dunia itu sedang ada pengganti plastik-plastik yang biodegradable, tapi perkembangannya lambat banget. Dalam artian kapan ini diproduksi dan sebagainya, mengganti yang bungkus-bungkus apa yang mungkin diganti yang plastik dengan tidak, kita masih kesusahan. Tapi minimal upaya untuk mengurangi sampah plastik ini luar biasa ya. Artinya di supermarket gitu ya, mungkin di swalayan kecil-kecil yang mungkin tersebar di seluruh di pelosok Indonesia itu sekarang sudah nggak menyediakan kantong plastik. Luar biasa itu saya kira ya. Artinya untuk setidaknya mengurangi sampah plastik kan, gitu ya. Artinya itu budaya bagus itu Pak. Artinya masyarakat kalau mau belanja ya bawa sendiri dong. Gitu. Saya pernah membantu wali kota Jayapura waktu itu mempopulerkan itu ya, pengimbau kan ke supermarket tidak ada layanan plastik lagi. Dan setahu saya di Jayapura sudah lumayan. Jadi kita memang biasa bawa ke supermarket, bawa kantong sendiri itu, sehingga untuk mengurangi ya. Jadi saya kaget lagi, saya ke Jogja loh, kok di sini malah masih boleh, dalam artian meskipun ada cas ditanyain ada perlu kantong tidak dan sebagainya, itu kan lagi-lagi dicas diberikan kepada konsumen kan gitu. Tapi jadi masih banyak lagi yang diedukasi. Artinya ya ini satu tahapan loncatan yang bagus lah ya, mengedukasi ya terkait dengan bahaya sampah yang akan mengelola pencemaran lingkungan ya. Oke, jadi sampah ini kan artinya yang banyak sekali dimanapun berada ini ya. Ini bisa kita olah ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya pertama diolah jadi bahan beberapa macam ya. Beberapa macam. Yang pertama, apapun yang namanya sampah itu murah mesti. Keunggulannya murah dulu. Karena kan kalau nanti kita mau buat ini pertama mahal kan Jo. Nggak tertarik lagi dan sebagainya, apalagi meskipun saya masih jauh dari untuk mengambil keuntungan, tapi bahwa ini tuh masalah itu disebabkan dari limbah. Dan limbah itu kalau kita kelola, apakah nanti akan diambil jadi bermanfaat dan sebagainya, mesti sangat murah. Kemudian yang berikutnya lagi murah, tersebar di mana-mana. Jadi saran saya memang pemerintahnya kan punya Kementerian Lingkungan Hidup dan itu punya jaringan sampai di kabupaten ya. Ada. Jadi harapan saya setiap dinas ini punya satu set, dalam artian alat-alat untuk mengolah limbah ini sampai agak komprehensif gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak usah merekomendasikan sampahnya orang Merauke dikirim ke mana tadi Banyumas gitu. Tidak, itu kan terlalu memakan biaya banyak dan sangat tidak efisien. Harusnya itu sampahnya di mana? Di situ ada alat. Ada di situ di alat. Minimal tadi tingkat kabupaten itu ada yang mengelola kan gitu. Jadi harapan saya gitu. Jadi karena makin banyak orang, kemudian kota itu cerminan nanti kan sampahnya itu banyak ya. Itu karena ini menggambarkan pola konsumsi masyarakat di kota di wilayah itu. Gitu. Jadi sesuai dengan tagline kita nanti ya, mengelola sampah menjadi berkah. Biar berkah. Mengelola sampah menjadi indah. Mengelola sampah menjadi rupiah. Siapa dulu yang itu. Yang terakhir pokoknya aku udah nyambut rupiah tuh agak. Ini karena bisa benteng-benteng. Yang penting mengedukasi dulu ya. Jadi, jelaskan rupiah itu efek gitu ya. Efek artinya bukan itu tujuannya. Iya. Jadi ini cuma berkah luar biasa dengan Om Darwanta ya, dosen jurusan kimia di Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih Jayapura ya. Jadi memang upaya untuk
mengolah sampah ini ya, artinya bisa menjadi lebih baik ya. Itu kan tadi disampaikan di depan sampai membuat kecil-kecilan ya, apa ya, semacam mungkin pabrik ya, ya. Itu gimana itu ceritanya? Ceritanya gini, jadi seperti Pak NH kan, kalau dosen itu kan meneliti itu sepertiga dari tugas yang lain kan, gitu. Jadi ya tridharma. Ya sepertiganya saja kan gitu. Jadi kewajiban itu akhirnya saya topik ini bagus nih ya. Topik ini bagus. Ya saya coba dengan teman di sana bagus. Kemudian saya kan S1 S2-nya kebetulan kan topik katalis. Jadi sintesa katalis ya. Jadi katalisator. Zat-zat padat yang ditambahkan untuk mengolah sesuatu lah gitu kan. Ya, jadi saya coba bagus. Kemudian lagi-lagi kita kan mesti berkompetisi mulai dari dosen muda, beberapa hibah dan sebagainya itu sampai terakhir itu kami dipercaya ini yang susah itu di sini itu bagaimana menemukan momennya ya. Jadi topik saya udah sampai hibah beberapa kali itu temen di kampus tuh, Pak ini topik ini bagus, ayo kita pertemukan dengan pejabat di Pemprov Papua, ada lembaga risetnya di situ yang nanti punya akses langsung ke gubernur. Ya, sudah saya siap. Oke, pertemukan, saya siap presentasi. Kemudian kami presentasi, kemudian dengan Liptek Papua itu kami mengusulkan proposal mendirikan karena waktu kami ketemu beliau itu kami sudah segera pertama sudah bawa reaktor yang segini 5 kilo itu sudah kita bawa reaktor ya dari baja stainless gitu ya. Kita bawa ke keliling SMA lah biar tertarik sama jurusan kimia hujan kan gitu. Nah, sebagai gambar-gambar udah ada foto-foto dibukti gitu. Nah, kita ajak ke situ, kemudian kita presentasi, alhamdulillah disetujui tahun 2017 kayaknya ya. 2017 tuh kami dipercaya untuk mendesain mini pabrik. Tapi kami memang letaknya kami masih pengen di dalam kampus. Ya, kami punya halaman kampus itu, kami minta izin ke Pak Dekan dan ke atasnya bahwa kami mau punya untuk ini. Karena kalau alat itu di kampus itu banyak keuntungannya. Satu, meskipun tuh klaimnya mungkin ini bantuan dari ini PEM dan sebagainya, nggak apa, pasang aja plakatnya kan memang ada di situ, boleh ini kerjasama di bantuan ini. Tapi realnya tiap hari yang mengurusi tiap hari kan kita untuk praktikum, untuk riset dan sebagainya kan ya milik kita juga kan. Sambil memang gimana sih kalau kita mengolah banyak, ilmunya mulai di situ saat di pabrik itu ya. Jadi saat mungkin umpamanya itu kalau orang anak di rumah pengantin muda baru 2 tuh pakai rice cooker kecil udah cukup. Ya. Tapi begitu ngurusi ada bencana, ratusan ribuan orang suruh nanak nasi, belum tentu dia bisa. Ya, jadi pengalaman yang bagaimana kalau mengolah banyak itu hasilnya nanti kayak apa? Bisa nggak seperti yang waktu kecil 5 kilo dan sebagainya. Itu. Jadi setelah itu kami 2 tahun kami merancang itu sendiri. Merancang diri itu tadi. Sudah petanya sudah siapkan, jadi kita ngawas tukangnya, membuat reaktornya, pesan sampai ke Jawa dan sebagainya. Kita bawa kesana lagi, sampai 2 tahun baru jadi pabrik itu bisa dioperasikan. 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi ya sambil ngajar, sambil ngomong anak, sambil ini dan sebagainya. Ya itu namanya dosen kan banyak kan, tridharma, penelitian, pengabdian, pengajaran gitu ya. Belum keluarga. Jadi 2 tahun kami perlu waktu untuk menyiapkan. Jadi bisa diceritakan sedikit biar menarik ini ya. Jadi apa itu bisa dilakukan oleh orang masyarakat gitu ya. Artinya mengelola sampah itu kan tinggal alatnya mana. Ya. Jadi yang dilakukan di pabrik itu membuat alatnya ya, mengubah sampah menjadi tadi bahan bakar. Ya, atau yang bahan cair atau mungkin bahkan sampai jadi paving mungkin ya. Untuk bangunan. Nah, mungkin dimulai dari ini, Pak. Cerita terkait sampah menjadi bahan bakar yang menarik itu ya. Oke, jadi butuh cost-nya mungkin bisa diceritakan bahkan atau hanya ini proyek mercusuar aja gitu, habis selesai jadi gitu. Hasilnya dibuang gitu. Ya, jadi kebetulan saya kan backgroundnya kimia. Ya, jadi kimia. Kemudian sesungguhnya bagi orang kimia itu plastik itu sudah paham, banyak tahu. Oh, ini polimer. Nanti ada proses namanya cracking itu
motong-motong, tapi motong-motongnya molekuler ya. Dan bukan cacah yang mesin cacah itu. Mesin cacah itu meskipun terpotong kecil pasti plastik, itu masih polimer, cacahan kecil itu masih kecil, karena ini tuh ngomong secara molekuler ya. Beda ya? Beda. Kita ngomongin memotong-motong, memecah secara molekuler. Itu pakai alat khusus. Reaktor tadi. Artinya reaktor tadi hasilnya nanti bisa dibuktikan bahwa yang awalnya polimer ini bisa jadi lebih pendek, dan lebih pendeknya itu ukuran molekulnya itu masuk pada ring rentangnya BBM. Itu yang perlu diedukasi ke masyarakat. Reaktor itu apa? Reaktor itu apa kami misalkan di RT RW atau tingkat desa bisa nggak ditaruh gitu? Jadi gini, pertama kalau reaktor kan tentu bahannya baja stainless lah ya. Ada standarnya baja stainless. Nanti tinggal ketebalan tuh menyesuaikan tuh yang paling bahaya di mana sih? Pada reaktor. Kalau bisa agak tebal. Karena nanti akan ada proses panas, proses tekanan tinggi, itu yang bahaya, yang mungkin tidak dipahami oleh orang banyak ya. Dalam artian ini harus hati-hati karena bahaya. Siapapun kamu yang berhadapan dengan biaya, kalau nggak hati-hati kan kecelakaan. Bisa kecelakaan kerja. Jadi itu yang harus hati-hati, bahwa nanti di dalam ada reaktor dari baja, kemudian dipanaskan ya. Kemudian nanti akan berubah. Kalau plastik itu kalau dipanaskan kan nanti meleleh. Panaskan lagi jadi mencair kan, mencair dulu. Naikkan lagi suhunya mesti jadi uap. Oke. Nah, uap itu kalau nanti dibuatkan saluran, kemudian dilewatkan pendingin, maka yang uap itu nanti akan mengembun. Embunnya makin banyak kan jadi cair, yang kita tampung itu kan cairnya itu. Itu yang kita klaim sebagai ternyata cairnya itu ternyata karakternya BBM. Dari uap tadi. Uap. Masuk ke pendingin. Kondensor. Terus itu nanti jadi cairan. Di outletnya produk pabrik itu bentuknya cairan menetes. Makanya nanti saya lengkapi dengan video-video saya yang nanti bisa dilihat bisa di videonya atau mungkin PowerPoint-nya. Juga ini kalau kita menyebutnya audiens siapa ya? Dalam arti yang pengen tahu lebih banyak tentang aktivitas kami, bisa di YouTube dipakai kata kunci bensin plastik Universitas Cendrawasih. Nanti akan beberapa satu-satunya itu ya. Lumayan itu. Darwanta, kandidat doktor. Luar biasa. Ya memang edukasi ini perlu sekali gitu ya. Apalagi kalau udah ilmiah ya. Reaktor gitu kan biasanya masyarakat udah takut ya. Waduh, mahal, buahnya gimana? Jadi kalau yang saya rasakan sendiri itu di UGM itu kalau penelitian dengan topik limbah plastik menjadi BBM itu sudah maju mendunia. Tulisannya banyak. Risetnya gitu loh. Tapi implementasinya. Tapi apakah mengolah lebih banyak? Itu saya pernah tanya. UGM kan punya yang PSL itu, yang punya di Berbah di mana itu. Ternyata reaktornya masih menang punya saya kapasitasnya. Biasa. Makanya masih skala kampus, dia skala masih di luar kampus, tapi kan government itu. Tapi masih jaringannya UGM banyak itu, layanan UGM. Tapi dari kapasitas reaktor ternyata tim saya yang pernah datang ke sana studi banding, dalam artian karena UNS mau datang ke sana untuk nengok limbah plastik pengolahan itu, tak tanya, reaktornya dengan punyanya kita yang Jayapura lebih besar mana? Lebih besar punya kita. Karena reaktor yang terpasang di pabrik kami itu 50 kg bisa sekali running. Kami sudah nyoba beberapa kali. 50 kg sekali running. Oke, tadi kita sampai mengolah sampah menjadi bahan BBM, mungkin cair lebih alternatif, harus lengkap gitu. BBM cair alternatif. Artinya kan lebih biar membuming. Wah, kok bisa ya sampah menjadi bahan cair alternatif? Nanti kalau menjadi bensin gitu kok seolah-olah kan luar biasa gitu ya. Ini satu saya kira solusi yang alternatif kan tadi saya bilang ya, menjadi pilihan gitu ya, agar plastik sampah yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan ya. Artinya
tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi mungkin lebih lanjut bisa mungkin ke depan seperti apa ini? Ya, ini dilanjut lagi nih. Iya. Mencoklatkan Purwokerto. Iya. Ya. Masuk ke sesi kedua. Salam coklat. Salam coklat. Orang ya. apa orang kepenak. Oh, ya, oke, orang apa orang kepenak. Iya. Oke, jadi lagi saya harus memulai dari background kimia ya, bahwa bahan-bahan itu aja sesungguhnya kan dijelaskan secara kimia, termasuk plastik ya. Plastik itu sebagian besar kan merupakan polimer, gabungan dari molekul-molekul pendek bergandeng-gandeng gitu, polimer. Ya, kemudian itu memungkinkan dipotong-potong secara molekuler dengan panas, dengan pengaruh katalis, nanti paduan dua ini ya akan menghasilkan arahnya itu kita akan bawa ke produk cair ya yang berkarakter BBM. Kenapa tapi produk kan cair? Enggak sekonyong-konyong, perlu proses ya, perlu proses ya. Dan kenapa yang kita bidik produk cair? Karena produk cair itu mungkin dikelola mudah gitu loh, dalam artian ditaruh di jerigen bisa disimpannya itu loh. Sebabnya kalau mungkin kalau proses cracking itu makin kecil potongannya molekulnya itu, konsekuensinya menjadi gas. Cuma kan kita kerepotan menangkap gas itu loh. Jadi kerepotan menangkap gas itu akhirnya meskipun unjuk ke Jakarta kan bagus jadi gas, tapi kita kita tidak setuju. Yang kita bidik adalah produk cair berkarakter BBM. Sebetulnya artinya tidak hanya bisa bentuk cair ya. Iya memang. Artinya sampah plastik tadi ya, itu bisa dijadikan bentuk biogas misalnya ya. Gas ya. Gitu ya. Artinya lebih susah gitu ya. Cuma kita lebih susah menanganinya gitu. Ya, okay. Kalau lebih susah kan ya nanti kita nggak komprehensif menunjukkan ke masyarakat, oh jadi kayak gini loh, mau ditangkap aja susah gitu dan sebagainya. Ya. Itu jadi ke cairnya. Kemudian dengan proses cracking tadi, pemecahan molekul tadi itu nanti dimungkinkan produknya itu pada ukuran yang tertentu ya. Ukuran tertentu kalau orang bilang itu hidrokarbon itu. Nah, maka karbon yang C1, C2, 3, 4, 5 itu biasanya gas. Oke. Itu. Maka yang ada di cairan nanti sekitar 5 sampai 6, 10 sampai 12 tuh yang kelasnya bensin. Sampai yang menengahnya lagi minyak tanah, ada solar, ada fraksi minyak berat juga ada. Tapi ada banyak kelas. Tapi minimal itu kita antarkan menjadi sesuatu yang physically itu kelihatan oh jadi cairan ini. Jadi yang padat plastik kita antarkan menjadi produk cair yang bisa dikelola. Nah, masalahnya hasilnya campuran jadi pisah-pisah kan gitu. Mana yang grade ini dan sebagainya. Mungkin lebih di spesifik. Cairan itu bentuk bensin, bentuk minyak, apa nih? Ya, jadi cairan itu biasanya campuran antara bensin, ada fraksi bensinnya, ada solarnya. Solar. Ya, jadi kemudian ada fraksi lebih berat, lebih banyak lagi, yang kayak pelumas lah, jadi jajil gitu. Jadi itu harus dipisahkan lagi. Dipisahkan lagi, divaksinasi orang bilang, divaksinasi sehingga yakin oh ini bisa untuk ini dan sebagainya. Jadi kalau bagus sih proses yang menentukan. Kalau solar semua kelasnya, bensin semua itu bagus, tapi kan mengendalikan itu susah, dalam arti susah itu materialnya dan sebagainya. Kita bisa mengantarkan yang orang lihat physically plastik kayak gini padat jadi cair yang ternyata sifat-sifatnya kayak gini, bisa peruntukannya untuk BBM gitu. Jadi mungkin sedikit flashback ya, artinya itu kayaknya prospek gitu ya. Karena dalam satu mungkin riset ya oleh Hernandez itu kan produksi plastik itu secara global diperkirakan telah mencapai 350 juta. Ya, sekarang itu akan meningkat per tahun. Tahun ini. Nah, dan diperkirakan gitu ya, dan diproyeksikan gitu ya, akan meningkat melampaui 1.200 juta. Ya. Di tahun 2050. Ya. Ini luar biasa kan ya. Artinya pengemasan plastik, penggunaan plastik yang sebagian besar sebagai pengemas sehingga akan cepat berubah menjadi limbah plastik gitu ya. Nah, ini mengapa limbah plastik berbahaya bagi lingkungan ini ya. Ini perlu mungkin secara global ini ya. Gimana ini? Sesungguhnya Indonesia itu kan ketinggalan dalam hal mengelola plastiknya. Jadi limbahnya ya. Jadi
di negara-negara yang udah maju, yang maju risetnya dan juga maju teknologinya itu memang sudah terkelola lebih baik ya. Sementara kita masih tingkat pemulung, ngumpulin, ada juragan kan gitu, ngepul baru nanti baru itu itu aja masih tadi saya bilang Jawa ke sini, tapi Jawa ke timur sampai ke sana belum ada yang mengelola. Dan idealnya harus dipisahkan. Ya memang. Ada tadi sampah karena sampahnya orang Jayapura ada yang mengelola. Artinya tiap rumah kalau di Eropa itu yang teman yang pernah di Belanda lah misalkan ya, atau Jerman tuh ya, itu ada CCTV itu. Kalau membuang sampah sembarangan terekam sampai gitu loh, sampai sejauh itu gitu ya. Ya memang, dan tadi kita lagi-lagi tertinggal, jadi tertinggal dalam artian di topik sampah itu negeri maju sudah sampai sana, kita tuh masih mulailah ada yang belum sadar, ada yang belum sadar, apalagi yang tentang edukasi untuk orang banyak ya. Kemudian saya mahasiswa itu kan jelas di kampus kan. Tapi kan tidak semuanya orang di kampus, tidak semuanya orang paham kimianya kan. Betul. Termasuk siang hari ini hadir di sini kan bagian dari mengedukasi banyak orang untuk lebih peduli pada sampahnya ya gimana kan. Minimal dipilah, kalau nggak dipilah ya mengurangi lah, gimana cara mengurangi itu, apakah belanja dengan bawa plastik dan sebagainya, karena meskipun sekedar plastik kresek itu kan, tapi karena masifnya pakainya itu kan jadinya banyak gitu loh. Oke. Jadi ada beberapa upaya lah ini ya. Ada, malah saya dengar di Malang itu ada dokter sampah gitu ya, Mas Dokter Gamal kalau nggak salah ya. Itu tadi salah satu edukasinya menukarkan sampah untuk berobat kalau nggak salah itu ya. Itu luar biasa itu. Jadi upaya-upaya banyak sekali soalnya ya. Jadi ini harapannya banyak para pendidik gitu ya, atau mungkin yang tentunya mengedukasi sampah itu ke masyarakat terus untuk masif gitu ya. Jadi ini saya kira ini Pak Dar nih yang calon dokter sampah. Dokter mengelola bagaimana sampah menjadi barokah. Gimana nih? Ini Jumat, ini pas banget ini ya. Ini hari Jumat ini ya, Masya Allah. Jumat sampah, Jumat berkah. 24 Mei ya, dicatat insya Allah ya, oleh Allah ya, karena ini salah satu edukasi sampah nih ya. Gimana Jumat berkah, mengelola sampah menjadi berkah. Oke, jadi kalau kita sebagai dosen itu kan sesungguhnya akan tahu nanti gini, tidak usah tahu semua hal gitu loh, tapi kalau satu tajam, komprehensif kan gitu. Makanya saya 15 tahun terakhir ini kan saya masih kutak-kutik topik risetnya itu di situ terus gitu loh. 15 merasa nggak selesai gitu loh. Entah risetnya, pengabdiannya. Itu ngambil kutak-kutik di topik itu, memang harus digosok lagi, harus disesuaikan dengan format permintaan Jakarta bagaimana ini dan sebagainya. Tapi bahwa saya tidak keluar dari riset itu ya. Jadi termasuk lebih banyak lagi yang belum ya. Lagi semuanya untuk apa yang diketahui di kampus di ini bagaimana dibahasakan diketahui oleh orang umum. Tuh. Apalagi kalau sampai nanti yang umum itu bisa melakukan sendiri. itu jadi ini kalau kita sampai membuat masif dan kita buat reaktor untuk masyarakat ya. Mungkin cuma ilmunya sedikit ya, atau sedikit yang harus hati-hati dari panas, tekanan, ada bisa membuat ledakan dan sebagainya. Aduh. Ya, minum. Ini baru datang di Purwokerto ini gara-gara Seroto Banyumas. Namanya itu Seroto tadi ada bilang Seroto Banyumas. Ini jadi batuk ini. Oke, jadi tugas panjang kita nggak tahu nggak selesai kapan, nggak taunya itu. Jadi kita pokoknya mas terus ada kesempatan sambar, nggak tahu nanti. Ya, jadi nggak ada habisnya ini ya sampai kiamat mungkin sampah ini memang ya asal bukan jadi sampah masyarakat, gitu ya. Jadi memberikan solusi penanganan sampah ini salah satu bagian dari berkah, bagian dari keindahan tadi ya harapannya ya. Dan semua
tentunya berangkat ya dari upaya mungkin para pendidik yang tahu tentang pencemaran sampah yang membahayakan di lingkungan kita gitu ya. Nah, terkait dengan ini tadi ya, jenis limbah plastik ya yang bisa diolah menjadi BBM cair ya. Itu yang alternatif seperti apa? Oke, jadi saya udah mulai hati-hati ini, dalam arti hati-hati membahasakan apa yang dipahami orang kimia tentang plastik ya, dengan apa yang dipahami masyarakat tentang plastik. Ya. Nah, jadi plastik itu dibagi menjadi jenis-jenisnya. Ada PET ya, yang kemasan air minum yang botol itu PET kelasnya. PET. Kadang ada tulisannya, kadang ada kodenya di pantatnya itu ya. Itu ada jenis-jenisnya. Oh, ada tulisan PET gitu. Ada tulisan PET atau kadang angka yang dilingkari segitiga itu loh. Itu kode-kode untuk plastik ya. Iya. Ada lagi yang kemasan gelas itu paling bagus diolah itu. Nah, jadi kemasan gelas yang, itu pokoknya air kemasan minum ya? Nggak peduli merek, pokoknya dikemas dengan gelasnya itu adalah plastiknya polipropilena. Ya, plastik PP ya, itu paling gampang ya. Kemudian ada pengemas oli keras itu HDPE. Ya, itu jadi pengalaman kami di pabrik kami itu sudah pertama mulai dari gelas itu. Gelas itu ternyata paling gampang ternyata. Hasilnya juga bagus, paling gampang prosesnya. Padahal kalau dilihat strukturnya kalau yang kemasan besar lebih tebel gitu ya. Lebih kaku ya, karena memang untuk ada bahan pengisinya dalam artian pencampur namanya juga beda-beda tadi itu. Jadi jenis apa tadi? Polipropilena ya, gelas PP. Terus jenis? Terus ada PET yang kemasan botol ya, biasanya. PET yang paling bagus. Enggak, PET malah enggak bagus, nanti kita dapat ya. Iya, katanya gelas. Gelas itu kan polipropilena PP. Yang PP paling bagus. PP itu yang paling bagus untuk dijadikan BBM cair alternatif. Ya. Terus HDPE yang seperti apa? Pengemas oli yang tebal-tebal pengemas oli. Biasanya bawahnya kan ada tulisannya HDPE begitu. Itu juga bisa. Bagus juga. Bagus. Dan lagi keuntungannya kalau kita sudah punya sekelas pabrik 50 kg itu kan kita reaktornya tadi cukup 50 itu kan kita mikirnya bukan sekarang tinggal seberapa banyak yang kita bisa olah kan gitu. Nah, ya. Itu bagus tuh pertanyaan. 50 kg reaktor itu berapa kilo? Berapa liter? Kami bisa dapatkan sekitar 40-an. 40 liter? Iya, karena satu sudah dicoba itu di pabriknya? Sudah kita pun sudah biasa mengolah sekitar 50-an itu dan dapatnya 40. Padahal cairnya ya ini. Di dunia itu ada 350 juta ton. Pasti. Mungkin bisa di mikro lagi ke Indonesia gitu ya. Ke kabupaten gitu ya. Itu bisa dihitung itu. 40 liter. Dari sisi itu aja tentu faktor penentunya banyak ya. Mungkin reaktornya, kondensornya. Jadi masing-masing bagian itu punya kontribusi sampai nanti produk akhirnya dapat sekian gitu ya itu. Jadi banyak penentunya ya, katalis yang digunakan dan sebagainya. Tadi banyak yang nanti menjadi satu proses. Tahunya orang umum kan tahunya kamu ngolah berapa banyak, jadinya berapa liter kan gitu. Kira-kira 1 kilo itu kira-kira arahnya kan jadi 1 liter. Tapi untuk mendapatkan plastik 50 kilo itu lagi cerita lagi. Dulu kan saya mulai dari plastik gelas kan. 1 kilo untuk kemasan gelas itu perlu 6 karton, Mas. Jadi masalah sendiri. Jadi makanya itu kan jadi 6 karton itu kalau kita kumpulkan itu baru 1 kilo. Bayangkan. Maka kita kan berarti ini ada acara di mana, ngambil di mana, dalam artian dari sisi karena 1 gelas itu kira-kira 3 gram saja. 1 gelas 3 gram. Jadi usaha kita untuk mengumpulkan 1 kilo itu menjadi usaha berat, keras itu loh. Karena tadi kita sudah ngomongin reaktor 50 ya banyak-banyak gitu. Ya maka kami itu ngumpulin sampel itu. Tapi kan sampah banyak. Ya sabar dulu kan, kerjaannya bukan itu saja gitu. Makanya kerjaannya bukan itu saja kan. Itu dia. Jadi kadang ngumpulin di kampus ini dan sebagainya baru 1 semester baru kumpul 1 kilo 6 satu rane gitu ya. Untungnya lagi kalau kemasan oli tadi 1 buah itu bukan 1 buah 1 kilo itu cuma cukup sekitar 11 sampai 15 botol. Cukup lebih gampang. Dan tempatnya udah tertentu di bengkel. Jadi kita tinggal bisa deal dengan bengkel. Ini siasa kelola enggak karena tadi. Jadi ada tahapan
pengumpulan itu juga bahan plastiknya kan? Plastiknya itu harus perlu teknik tersendiri dalam artian dipelajari satu step sendiri itu. Saya pernah mempelajari waktu saya pegang pengabdian itu, karena waktu udah jalan ya, itu saya nyoba di beberapa bengkel yang di wilayah saya, Api Pura itu, 1 kali jam pergi, dalam artian bawa kresek-kresek banyak besar-besar itu sampai keliling gitu. Mintain itu sekitar 1 jam aja udah dapat berapa 20-an kilo bisa dapat gitu. Bayangkan. Kilo. Iya. Kan ngambil dari bengkel ini kumpul yang oli ya. Oli ini itu bayangkan lebih cepat karena berat gitu loh. Karena berat. Itu bayangkan kalau itu yang, tapi lagi-lagi ini kan kita kan mengalah semuanya masalah limbah. Harusnya artinya pabriknya bukan mencari jadi masalah. Bukan ya. Harusnya pabriknya tempat untuk membuang, tempat penampungan. Iya. Nah, itu harus dibuat SOP itu harusnya. Yang sama kerjasama tadi sampahnya itu kalau bisa kerjasama, apakah diambil, kalau gratis lebih bagus lagi, kalau minimal nggak gratis kan diganti uang sedikit ya, tetap mau si bengkelnya itu, karena daripada dibuang-buang kok ada yang mau menghargai dan sebagainya. Berikutnya lagi yang sudah saya coba itu adalah tutup galon. Tutup galon yang biru-biru tutupnya tuh. Itu kan biasanya kalau pola konsumsi kita sekarang kan sudah sampai ke air galon semua nih, jarang yang ambil dari sumur, dari gentong ya, tidak. Zaman kita susah dulu toh. Kita susah sama saya juga. Saya ngalami itu nimbo istilahnya sampai antar desa dan sebagainya. Sekarang kan semuanya polanya dispenser air galon. Yang air galon isi ulang. Air galon isi ulang kan tutup galon. Tutupnya nanti mesti terikut ke depot. Dalam artian orang kosong bawa ke depot lagi, Mas ngisi lagi kan, dilepas di situ. Dan dikumpul di situ. Jadi di mana deal sama orang juragan galon tadi, itu udah di sini. Mas, ini saya siapkan tempatnya, karungnya nanti tiap berapa hari itu penuh saya ambil. Itu juga udah luar biasa. Itu juga bisa gampang ya. Udah bisa terjadi. Jadi yang membahasakan yang real, ini sampah ke ini, yang prospek ke ini, ke BBM cair alternatif. Jadi kalau mindset pola pikir kita kan sampah banyak, ternyata ada step untuk mengumpulkan sampah itu sendiri, pemikiran tersendiri, ada proses tersendiri gitu ya. Saya pernah punya kasus di Japura itu gini, jadi saya udah kulon wun sama si bengkel resminya Honda. Saya bilang, Mas, dia kan setiap hari kan 1 karung 2 karung gitu loh. Ini tak keluar untuk dibawa di kampus, saya ambil ya. Iya silakan, dia kan senang. Tapi ternyata kebiasaan saya mengambil itu diamati oleh petugas sampah. Gitu. Ini biasanya banyak, ada 1 karung 2 karung. Kok ini kok beberapa hari kok nggak ada. Jadi ini mengurangi rebetannya dia kayaknya mungkin begitu ya. Mengurangi rebet. Sampai saya itu pas saya ngambil, saya ditunggu saya. Cegat kok. Ya dicegat, maksudnya Mas, ini kalau mau ambil semua, ambil bersih gitu. Itu saya udah bisa menangkap, ini orang ini terdesak oleh ex saya gitu, bahwa rebetannya dia diambil oleh dia. Harusnya mungkin dibalik Pak, biar manajemen barokahnya. Artinya dalam arti kita kan pengelolaan sampah ini ya dilibatkan saja sekalian. Oke Mas, Mas saya target ya ngumpulin stor sampah ke kami, saya bayar. Wah keren. Saya belum berani kalau itu. Artinya kemampuan siap nanti memberi harapan orang. Ini memberi harapan orang, nyatanya nggak kuasa menangani, saya nggak berani. Nggak mau ya saya lepas aja udah. Saya cari yang lain juga masih bisa gitu. Dalam artian itu ternyata bagian dari rezekinya orang. Ya, dalam artian yang mungkin awalnya tidak pernah saya pikir bahwa ternyata orang yang berharap dari rezeki sekedar sampah plastik itu orang banyak sekali kan gitu. Cuma lagi-lagi mesti ada juragan lagi yang di atasnya. Oke. Kita lagi untuk melanjutkan ini tadi tentang BBM cair, menarik ini ya. Mungkin bisa disampaikan bukti-bukti ilmiahnya. Pengelolaan sampah menjadi BBM cair alternatif ini seperti apa? Jadi dimulai dari plastik tadi polimer. Polimer kemudian diubah menjadi cair dulu. Cairnya nanti kan bisa dikarakterisasi kan. Ini ada apanya secara kimia kan gitu. Karakter paling
gampang paling awal dari untuk itu adalah GCMS. Jadi ada alat di kimia itu, instrumen itu namanya GCMS. Nanti kalau kita ukurkan di situ, nanti akan kelihatan puncak-puncaknya, dikontrol dengan BBM yang pasaran. Oh, BBM yang pasar tuh kayak gini, oh yang solar tuh gini, ini. Nah kita nanti juga diukurkan gitu, nanti akan kelihatan. Oh ternyata kita punya campuran, masih ada bensinnya, ada solarnya, ada ininya. Wah, hasilnya udah bagus, kelihatan di situ. Yang kedua, berat jenis. Berat jenis itu nanti kemudahan untuk mengalir, itu kan bagian dari berat jenis ya, viskositas. Nah nanti maka bensin lagi-lagi dikontrol dengan, karena kita yang produknya itu kita dekati dengan produk pasaran, maka saat menganalisis juga dikontrol dengan produk pasaran. Maka saat ngecek berat jenisnya juga dibandingkan dengan berat jenisnya, oh ternyata bensin itu lebih ringan daripada solar. Itu nanti akan ada angkanya. Ada ya. Terus makanya bensin itu, kalau kita beli bensin itu mesti kalau kita amati kena sini gini itu karena apa? Karena dia beratnya ringan, gampang menguap. Gampang menguap. Ya. Dilarang merokok itu kan bagian dari konsekuensi gampang menguap tadi itu karakternya. Ada hubungannya ya? Ya, ada hubungannya. Jadi ada di sisa itu, kemudian ada lagi-lagi mau diklaim BBM dan sebagainya GCMS-nya oke ini, tapi kalau dipakai nyalakan mesin tidak sesuai seperti harapannya BBM, omong kosong kan gitu nanti. Jadi orang kuatnya BBM saat pakai enggak pakai diuji, bahkan sampai menguji ke saya pakai untuk motor, untuk mobil, untuk genset, ada di YouTube-nya itu. YouTube-nya ada juga di YouTube. Kalau genset kan paling apa? Sama-sama volume 10 mili. Ya, saya pakai nyalakan genset berapa lama? Termasuk waktunya harganya apa? Cukup bersaing. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Darwanto dan tim yang mungkin tadi disampaikan sudah sampai membuat pabriknya, punya reaktornya, ya bahkan sampai bisa mengolah 50 kilo tadi ya. Berarti memang sebelumnya sudah ada riset kan? Iya. Ya, artinya ini kan bisa, kalau kita orang riset kan, apakah mungkin kandungannya lebih baik atau enggak, itu pernah dibandingkan belum dengan sebelum-sebelumnya. Makanya ini kan bagian dari tantangan riset scale up. Jadi kami mulai dari lab yang skala beberapa gram saja. Lagi-lagi ujungnya dikenali dengan ada cairan, diuji GCMS, kok karakternya BBM. Saat sudah naik jadi reaktor 5 kilo, ya lagi-lagi diuji lagi apakah hasilnya juga seperti ini. Sama. Jadi hasilnya juga karakternya BBM kan, ya kan. Saat mulai banyak, maka pabrik kami itu sekali running itu punya 4 outlet produk cair. Jadi reaktor, kemudian ada pendingin, ada penampung produk cair, teman outlet, kita katakan outlet 1, 2, 3, 4 itu saat running ya ini jalan semua, semua ada produk. Nah itu. Jadi 4 tapi itu apa aja? 1. Nah 1 itu yang paling dekat reaktor kan, itu yang paling dekat dengan reaktor itu paling ternyata campuran kotor. Bisa sudah memisahkan jadi 4, tapi belum ke fraksi tapi bisa dideteksi bahwa kita cuma desain reaktornya itu yang pertama produknya ini, kemudian sampai di sini ini kan teknik mencairkan saja sebetulnya. Jadi dari reaktor utama itu kan jadi uap semua, melewatkan pendingin. Nanti kalau yang sudah mencair di sini, kamu harus turun di sini di wadah 1. Tapi ada sebagian yang belum akan pakai perintah apa ini? Tidak, dia cuma setting alatnya aja, dibikin runningnya, dibikin satu arah, satu alur. Algoritmanya kalau kita enggak nanti ke pemilu lagi algoritma. Ya tidak. Kan bisa ini cuma dijadikan 4 jenis. 4 jenis. Nah, itu cuma desain saja, desain fisik saja. Dia otomatis desain fisik. Nah, nanti kalau dia cair di sini mesti akan turun di sini. Tapi kalau belum kan uap itu akan ngalir. Dia akan turun selanjutnya. Alur. Nanti dia akan di kedua itu dia akan cair. Kalau cair di situ dia jatuh lagi. Kalau belum dia akan lanjutkan terus sampai terakhir tuh setelah melewati 4 keran. Nah, 4 keran keempat itu yang paling jernih. Sudah kualitasnya sudah mendekati ya bensin tadi. Oh, ini yang keempat. Yang terakhir justru yang bening. Cuma saringan terakhir istilahnya ya mungkin ya. Terminal terakhir itu paling sini. Ya setelah itu gas ya. Iya. Nah, kita bisa kelola lagi. Iya. Nah, itu cuma perolehannya itu jauh, dalam artian yang paling banyak itu keran 1. Keran 1 itu bisa dapat 24 botol, 24 liter. Keran keempat tadi cuma 4 atau 5 liter.
Jadi kan kayak perjalanan molekul ya. Jadi orang bilang dari mulutnya reaktor itu suruh lari, lomba lari nih, ya kan, lomba lari kan selalu batu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil kan gitu. Yang kecil siapa sih? Yang kecil yang larinya sampai jauh tuh yang kecil, yang lincah kan gitu. Maka yang paling gemuk itu baru sekali satu lewat satu aja udah nggak tahan ya, cair dia, jatuh di penampung. Berikutnya lagi termasuk yang paling kecil yang gas tadi. Gas kan itu udah kecil-kecil banget ya. C-nya cuma pendek gitu. Nah, sampai nomor 4 kita bisa merangkainya. Makin jadi, banyak dirangkai makin bagus. Ya, luar biasa ya. Tapi untuk pemakaian hasil dari mungkin bisa dikatakan masih riset ini kan belum diproduksi massal ya, kan? Belum. Iya, sudah dicoba belum? Kira-kira bisa digunakan untuk mesin misalkan motor misalnya atau yang lain yang pernah implementasikan. Oke, jadi lagi-lagi karena ini klaimnya kami itu BBM, mesti harus utuh sampai dicoba di mesin ya, kan namanya gitu. BBM ya bisa untuk jalankan motor. BBM nggak pernah dicoba ke situ ya orang masih ragu atau jangan-jangan ini zong kan gitu. Omon katanya gitu. Omon. Ya, jadi kami sudah mencoba itu satu untuk motor ya. Kebetulan motor saya sendiri kan gitu. Saya pakai plakat motornya itu satu lisi. Tapi udah berani. Hasilnya harus masukkan di tank langsung. Bukan motor sendiri. Bukan percobaan dulu pakai motor eksperimen. Bukan. Jadi motor saya sendiri. Dicoba. Kan motor itu kan bagian dari motor pabrik. Kami itu punya alat peraga motor. Oh iya, maksudnya jadi artinya masih alat peraga. Ya, tapi motor itu pakai kemana-mana keseharian, operasional tiap hari gitu loh. Gitu. Nah itu, jadi saat kami coba itu di plat nomornya itu satu lisi. Motor ini menggunakan BBM dari limbah plastik jurusan kimia nih Pak. Itu putar-putar se Papua. Iya, dalam artian kalau di lampu merah itu orang-orang lihat tuh. Banyak yang senyum itu karena membaca itu. Dan memang iklan jurusan kimia kan gitu. Jadi itu. Jadi habis karena saya mencoba untuk dalam durasi 5 hari gitu ya. Jadi di jok itu selalu tersedia 1 botol. Jadi kalau habis gitu. Pokoknya tidak terputus dengan BBM yang dari SPBU gitu loh. Maka ini sudah ini belum 1 liter untuk berapa kilo? Sudah datanya sudah. 1 liter berapa? Bersaing ketat dengan yang premium itu. Bersaing ketat. Jadi itu terus motor sudah, mobil juga sudah ya. Kemudian genset. Ya, genset jadi lagi-lagi ada YouTube-nya itu. Ada di yang menyalakan genset itu dari di BBM limbah plastik bensin plastik dari Universitas Cendrawasih, ya itu ada nanti yang pakai YouTube itu di genset itu. Jadi penampung BBM-nya di kontainernya itu kita lepas selangnya itu, kita buatkan sendiri peraga yang dari untuk nampung bahwa yang kita pakai bensin ini bukan yang di tank itu, nanti orang nggak percaya lagi ya. Kita masukkan ini juga langsung kita rangkaikan dengan kipas kan. Nanti kalau genset cuma bunyi tapi nggak ada arusnya kan juga zong nanti. Ya, artinya dengan tadi listrik kipasnya nyala ini. Sudah dimodifikasikan beberapa mesin kan, mesin genset, mesin motor gitu ya. Mobil pernah. Bisa juga. Karena peraganya ada mobil. Mobil bisa. Oh, luar biasa keren nih. Ditulis juga mobil karena eksperimen. yang bawa mobilnya teman saya jadi tidak tahu. Berani ya? Iya, berani karena artinya di kayak bensin itu malah mesinnya rusak nanti. Bawa aja. Kasih lagi saya dana lagi untuk meneliti itu, tapi belum bahwa ini sudah bisa dicoba kan gitu. Itu bagus itu ya. Nggak selesai nanti, maksud dalam artian unjuk kerja di mesin efeknya apa dan sebagainya itu perlu riset lagi ya. Kita lagi bagaimana mengantarkan ini jadi produk cair ya. Karakternya kayak gini, buktinya apa-apa, buktinya ini kayak gini nih kalau riset di kampus bisa diimplementasikan untuk scale up industri luar biasa ya. Jadi solusi tantangan kita kan banyak ya, menjawab bisa apa tidak. Yang kedua bagaimana skill up, meskipun saya bukan orang teknik kan agak nyerempet ke teknik, jadi kebetulan tim saya ada yang kolaborasi Pak. Nekat bisa ngelas, bisa itu baja, butuh regulasi panjang gitu ya. Biar sampah bagian saya yang apa? Yang kayak gini ketemu orang diajak oke lah ngomong dan sebagainya. Ketemu itu bagian sama utama edukasi. saya. Ada edukasi. Gitu. Mari kita mengolah sampah yang plastik yang tentunya bisa dimanfaatkan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, sekarang gimana tantangan untuk peduli ini ya. Jadi kan
kepedulian dengan sampah ini mungkin agak flashback ke belakang ke yang tadi kita bicarakan ya. Artinya dengan sampah ini harapannya bisa meminimalkan limbah ya, dan kita bisa mengolah limbahnya itu secara mandirinya itu loh. Nah, seperti apa ini? Jadi ini kan masalah besar ya, dalam artian sekedar sampah, tapi ini kan masalah besar menyangkut semua orang. Yang nyampah juga setiap orang, tidak mesti harus kuliah dia nyampah, semua orang nyampah ya, menghasilkan sampah. Kemudian nanti kalau jadi musibah dan ya menimpa kita semua kan, nggak peduli kamu kuliah tidak kuliah apa kan kena juga kan. Banjir itu kena siapa, nggak milih-milih lagi kan gitu. Nah sekarang yang bagian yang dilakukan adalah edukasi juga ya. Apakah edukasi pendidikan siapa? Ke mahasiswa kan. Kita punya mata kuliah dan sebagainya. Edukasi berikutnya lagi ya mendekati ke sekolah-sekolah ya, ke masyarakat. Kalau masyarakat tadi sampah itu banyak orang, tempatnya juga enggak karuan di mana-mana karena orang semua nyampah, maka saya memulai dari keranjang sampah plastik. Ya. Di kampus MIPA itu waktu itu kan saya buatkan keranjang sampah plastik dari kawat ram itu kemudian pakai rangka dibedakan plastik organik. Jadi di situ ada informasi satu lembar itu ini khusus sampah plastik. Jadi mahasiswa tahu kalau sampah plastik di situ gitu. Bahkan tambah informasi kalau keranjang ini penuh, sampaikan informasi ke nomor WA ini, nomor WA saya. Nah, nanti maka jangan kaget nanti HP saya itu ada bilang, Pak jurusan kimia penuh. Nah baru nanti tinggal itu baru di Fakultas MIPA aja, baru MIPA. Saya belum mampu, seuncennya belum mampu. Seuncen se-Papua luar biasa. Terus ada yang sedikit di luar kampus ya, ada masjid di Permas 3 Uncen itu di Baina itu, masjid yang dekat kampus. Itu kan ada Jumat Berkah itu juga ada minum kan, gelas kan. Banyak kan gelas dalam plastik, gelas minuman itu. Dah saya dekati takmirnya, Pak saya titip ini ya, nanti saya kelola. Maka itu loh di masjid-masjid itu. Iya, tiap berapa hari penuh ya udah diangkut ke pabrik di sana baru dipilah. Di ini jenis apa dan sebagainya baru disiapkan. Jadi bisa dikatakan memang untuk kepedulian sampah ini ya dibuat sistem. Dibuat cara mengumpulkan sampah, cara membuang sampah gitu ya. Sambil dididik, sambil disiapkan. Kayak di sekolah-sekolah sudah banyak ya, tapi lagi mungkin saya bisa ngomong presentasi dan sebagainya, tapi kan kurang utuh dalam artian kecuali kan sampai menyiapkan tempatnya atau ini kami sanggup mengelola bawa ke pabrik untuk diolah dan sebagainya, itu baru agak komprehensif gitu. Ya, jadi harusnya gitu melibatkan orang lebih banyak lagi. Betul. Kemudian tapi kan juga harus dijagain. Nah itu untuk apa, siapa yang mengambil ini dan sebagainya, itu yang jangan sampai lupa kan gitu. Maka kalau belum bisa banyak ya sedikit. Maka masyarakat yang bisa dibedakan ya masyarakat sedikit dulu sampai nanti dia tahu betul, baru kita nanti tinggal ya dampingi mana dari sisi ilmiah, dari sisi bahaya yang kita harus dekati dari ini gampang meledak, ini hati-hati, yang plastik ini jangan dipaksa untuk ini dan sebagainya, itu yang tugas kita. Gitu. Jadi emang kompleks ya. Kompleks kalau udah masuk untuk kepedulian sampahnya. Tapi selama ini hambatannya apa? Nah, hambatan yang pertama dirasa mungkin ya, misi untuk pengelolaan sampah ini ya. Hambatan pertama itu adalah image-nya. Orang ngurusi sampah itu kan mindset juga ya. Iya. Tidak banyak orang mau. Nah, lagi aku bilang tadi yang bilang tidak berdasi, tidak wangi gitu. Tahu sendiri kan, tidak berdasi, tidak wangi kan loh. Manfaatnya orang kalau bisa mencari manfaat yang lain lebih kan. Jadi orang sampah gitu ya. Bekerja mengelola sampah apalagi tadi. Tapi luar biasa loh, Pak. Di perumahan kami aja ini di Adipura ini kalau tiap pagi orang nggak ngambilin sampahnya, wah kita udah bingung, udah numpuk. Sedang Jogja dan pernah krisis juga di Jogja tuh ya, sampah dibuangin di ring road kalau salah ya. Sekarang lagi dibuang sembarangan setempat, masya Allah. Segitu-gitunya itu loh di kota besar. Ya karena ini masalahnya orang banyak, ya. Itu kayaknya sempet berita ya itu ya. Sekarang lagi ini sembarang menumpuk lagi karena infonya kan Piungan ditutup lagi gitu loh. Nah, kan
Bahkan malah ada cara mengolah sampahnya dibakar itu gimana? Ada pengaruh anehnya? Bahaya lagi itu. Kalau tadi kan banyak cerita dalam dibakar itu nggak baik. Nggak baik itu apa? Kita kan menggeser bahan pencemar dari padat yang lebih tidak kemana-mana, tapi menjadi gas yang kemana-mana dikendalikan itu tadi. Itu lebih bahaya sebenarnya. Ya, lebih bahaya. Makanya kalau bisa ya tadi, kalau sampahnya organik, arahnya kompos, pupuk kan gitu. Organik kompos. Tahu pupuk toh Indonesia? Oh tahu. Kenapa? Masalahnya itu kenapa pupuknya Indonesia itu? Kenapa? Ada menterinya dia itu masalah terus pupuknya itu. Enggak usah diperpanjang. Itu udah ada yang ngurus. Iya. Ya, seperti itu ya. Yang organik. Itu. Yang kayak plastik tadi yang prospeknya ke arah BBM cair ya organik. Tidak mesti anorganik, terlalu luas anorganik itu. Oh, gitu ya. Dari pemahaman orang kimia itu. Kalau plastik itu apa? Bukan. Nanti kalau saya bilang, makanya tadi orang kimia itu lebih tajam dalam memahami ini harusnya. Jadi ada yang agak salah kaprah di yang dipahami umum. Itu bahwa itu anorganik dan sebagainya. Padahal rantai karbon itu ya organik gitu loh. Tapi kan udah gitu. Jadi bagaimana kami harus memahami apa yang sudah dipahami orang umum itu, padahal dari ilmunya tidak begitu banget lah gitu. Ya. Yang kami sering masih susah itu adalah kalau sampahnya logam kan gampang dilebur, Juragan Madura dan sebagainya itu usaha itu kan banyak ya. Yang kami agak sulit menjawab itu adalah yang limbah-limbah kaca, botol kaca itu gimana itu? Lah ya kan kalau mau diubah kaca kan dilebur. Mesti panas dan maksudnya mesti investasi tinggi dalam artian investasi paling 1-2 orang oke lah dari arah kerajinan, tapi kan kerajinan itu mengkonsumsi berapa dari limbah sih kan itu sangat tidak sebanding dengan tantangan di luarnya. Kaca itu kalau di apa istilahnya dipendem itu apa ditimbun ya enggak ya kayak gitu terus ya. Bahaya lagi mulai. Iya, jadi itu kalau plastik kalau kaca belum ada riset ya. Ya kalau kaca jadi apa gitu ya mungkin orang-orang teknik mungkin, tapi bahwa kalau lah harus dilebur ulang diolah menjadi botol lagi, berarti kan diulang di recycle lagi, paling dari botol lagi atau jadi gitu. Jadi kita memang agak out of the box dari sekedar sampah jadi kerajinan bunga-bunga, menghubungkan bagaimana dengan tantangan di luar tuh potensinya tuh kayak besar kayak gini gitu loh. Iya. Itu. Sebetulnya kalau memang sampah ini memungkinkan mengolah limbah menjadi peluang usaha bisa ya? Ya bisa. Ya. Iya. Ada contoh mungkin di Indonesia? Lagi-lagi kalau kita bicaranya ya, itu contohnya tadi jadi cair tadi ya. Nggak mungkin itu aja saya tidak makanya ditanya apakah sudah prospek untuk dari usaha belum. Oke. Ya. Tapi ada karena apa? Karena kalau BBM cair ya, BBM cair yang di luar itu yang di pasaran itu kan ada subsidi, gitu loh. Nah kalau kita produk yang sama itu untuk bertarung dengan itu yang subsidi itu tujuannya bukan ke sana. Bukan itu, kita tetap tujuannya ekologi, pencemaran yang kita tangani. Kebetulan mengolahnya kok jadi BBM itu kan satu. Kenapa nggak pisau bermata dua gitu loh? Masalahnya sudah terselesaikan, dapat sesuatu yang berguna, bermanfaat. Gitu. Jadi peluang usaha kalau yang saya tahu yang namanya pemulung itu ya sampah kan. Iya. Dia dipulung, dikepul, dijual lagi, kaya dia. Iya. Itu memang kalau dia mengambil keuntungan dari situ, tadi berangkat dari yang dibuang-buang orang. Gratis kan? Tinggal badannya sehat, dia keliling putar balik ini tiap tetangga satu punya. Tetangga satu ada yang pemulung itu. Banyak di sini di sebelah kaya raya dia. Banyak. Dalam artian karena itu sesuatu yang dibuang-buang orang. Jadi mereka ada salah satu bagian dari kepedulian sampah, anggaplah gitulah ya. Minimal itu dia termasuk pasukan yang membuat sampah tidak sampai tersebar sangat luas sampai ke lautan, ketemu dimakan sama ikan. Kayak gitu kan sampah yang masih bisa didaur ulang. Kalau enggak ya dia buang, diseleksi kan. Ya karena dia belum tahu atau mungkin juraganya belum tahu gitu loh. Yang penting pokoknya aku kumpulin gitu ya. Juraganya juga ngambil keuntungannya kan, ini udah ada yang ngumur kan, saya bisa beli semurah ini, saya udah bisa geser ke orang aja, udah dapat
sudah berbagian Ya, untungnya. itu mungkin salah satu masih peluang itulah ya. Di sininya untuk apa lagi? Iya. Maka iklan di TV itu kan ya pakai ini kan sepatu ini yang pakai daun recycle itu kan Iya, itu ujungnya itu yang disampaikan ke masyarakat yang dilihat orang banyak gitu loh. Iya. Nah, justru saya mau tanya kan yang di Banyumas itu sudah sampai BBM belum kan gitu. Ya, halo. Oke. Silakan ya, Pak. Sekarang terakhir nih ya. Terakhir ya. Ini apa harapan ini Pak calon dokter kimia nih ya, dokter sampah ini ya. Harapannya apa ini Om Dar itu ya terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia? Oke, jadi harapan saya satu sekolah selesai dulu. Saya harus selesai. Oh iya pasti kalau itu selesai dulu. Masalah pribadi itu. Melanjutkan karya yang kemarin kan bahwa kami udah punya ini ya dilanjutkan lagi, dibesarkan lagi, diyakinkan lagi sama orang-orang lebih banyak lagi ya. Siapa tahu betul-betul ketemu momennya ya. Apakah suruh buat pabrik di luar kampus ini dan sebagainya, udah punya modal, udah punya cerita lah pengalaman-pengalaman itu. Nah, sampai nanti lagi-lagi saya harus kembali ke pemerintah lagi. Kemudian itu kan ada kementerian ya lingkungan hidup. Itu sampai ke tingkat kabupaten kan, dinasnya, ada pegawainya, ada juga aliran dana dan sebagainya. Ya. Harusnya itu karena barang seremeh plastik, sampah plastik, maka kalau bisa ya sampah plastik kota itu ya diolah di situ. Berarti harus ada instalasi pengolahannya di situ. Ya. Apakah didekati dengan ada di dekat TPA sampahnya dan sebagainya, dan itu dimiliki oleh dinas. Dikelola. Ya nanti dilatih orangnya sampai yakin ya, sampai bisa dibawa. Itu kan dia akhirnya bisa membuat program yang lebih komprehensif. Lo sampah kota ini cara mengumpulkan dikelola gini sampai ada produknya ini, ada alatnya ini, kami punya alatnya ini ada produknya ini. Ya. Kalau yang arahnya harus dijadikan batako, udah jadikan batako dipakai sendiri dulu. Pakai sendiri dulu itu dipakai bangunan-bangunan yang dia bisa klaim ini gedung ini batakonya ya ada isian plastik PET. Ya. Kemudian kalau hasilnya BBM cair ya jangan dijual dulu, jangan, tapi dipakai, dia kan punya armada. Ya. Untuk itu dulu. Ya untuk itu dulu, untuk meyakinkan bahwa dia lebih komprehensif untuk mengolah sampahnya menjadi dia buktikan dulu. Sampai nanti sama yakin ya. Sampai nanti secara keseluruhan Indonesia itu menjadi lebih baik. Amin. Luar biasa. Orang-orang yang juga sadar ya. Saya kadang sedih, pernah ada cerita teman-teman pada studi banding ke Korea atau mana gitu ya, pas di restoran itu ditanyain, maksudnya dipisahin yang masyarakat Indonesia disendirikan gitu yang aneh gara-gara apa? Gara-gara nyampahnya nggak baik. Yo itu kan sampai segitunya ya, ada sampai segitunya gitu ya? Ada yang terkenal ya, dapat cerita itu sampai dipisahkan gara-gara udah terkena nyampahnya tidak baik. Dan Indonesia itu terburuk kedua dalam mengelola sampah pastinya. Tapi Banyumas ini jadi percontohan Asia loh, Pak. Ya. Percontohan Asia untuk mengelola sampah ya tuh. Klaimnya itu terburuk kedua ya di sampah plastiknya. Ya kan. Kalau Cina buruk nggak apa-apa, penduduknya banyak gitu loh, kan wajar. Penduduknya banyak semua nyampah kan ada sampahnya. Kita itu penduduk tidak juara satu, tapi yang itu mendekati juara satu, ya ngeri kan. Karena tadi tidak apakah tidak baik di kesadaran masyarakatnya, apakah juga tidak pemerintahnya untuk tidak concern tajam gitu loh. Ya itu aja yang ya jadi yang kita saksikan gitu ya. Jadi kita sebagai dosen ya kebetulan ini topikku ini ya, saya punya mahasiswa ya, ada topik itu, ada mata kuliah itu, ada praktikum itu, ada kompetisi proposal ya gimana bertopik itu, ada ajak-ajakan begini ya ayo ngomong tentang ini. Ya itu aja. Jadi memang ke depan ya, dan ini sudah ada upaya yang luar biasa ya, kolaborasi antara pemerintah ya dengan akademisi, dan kan nanti harusnya dengan industri juga ya. Ini menjadi tripartit istilahnya ya. Jadi kegiatan kolaborasi yang tentunya riset-riset yang sudah dilaksanakan di kampus itu nanti bisa diimplementasikan gitu ya. Tentunya pemerintah memberikan regulasi, industri nanti yang akan scale up lebih besar ya. Itu mungkin luar biasa. Terima kasih Om Darwanta ya yang sudah berkenan hadir di podcast NH.
jauh-jauh dari Papua, tapi saat ini memang beliau sedang S3 di UGM. Saya doakan. Masih kasih tunjuk KTP. Oh, semoga segera bisa menyelesaikan S3-nya ya, dan nanti bisa langsung bisa diimplementasikan ilmunya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.